Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Saudara-saudaraku, kakak-kakak sekalian, keluarga besar Wajab Purbalingga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur hati Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita telah diberikan kesehatan dalam rangka mengisi amaliyah di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, kesempatan ini saya akan mengambil tema. Saudara-saudaraku sekalian, pada kali ini saya akan membawakan tema keteladanan Rasulullah SAW di era milenial saat ini. Bahwasanya Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada diri Rasulullah SAW adalah suri toladan yang baik. Untuk itu di era Rasulullah SAW dengan era milenial ini adalah yang begitu jauh, namun keteladanan Rasulullah SAW masih bisa dijadikan panutan hingga saat ini, sehingga ucapan dan perilaku Nabi Muhammad SAW masih bisa diterapkan dengan yang terjadi di era yang jauh lebih modern seperti sekarang ini, karena risalah Islam diturunkan untuk hingga akhir zaman. Berkaitan dengan generasi milenial ini juga disebut sebagai generasi emas yang berpotensi menjadi generasi bagi kebangkitan Islam. Meskipun mengelola masa muda agar memiliki karakter kuat dalam keagamaan merupakan suatu perjuangan yang tidak mudah dan sederhana. Sebab pertentangan yang paling berat dan sulit serta menantang dalam fase kehidupan kita adalah menumbuhkan masa muda yang tumbuh dalam beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Itu sebabnya Rasulullah SAW menyebutkan di antara 7 golongan yang memperoleh naungan pada saat tiada naungan kecuali naungan Allah adalah pemuda yang tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda sukses adalah pemuda yang bisa memanfaatkan peluang masa mudanya untuk selalu ingat apa tujuan ia diciptakan oleh Allah. Ia menyadari peluang ia tidak akan berulang, yaitu akan tidak menyia-nyiakan masa mudanya sebelum datangnya masa tua, masa sehatnya sebelum datangnya sakit, masa lapang sebelum datangnya masa sempit, masa hidupnya sebelum datangnya kematian. Dikatakan para pemuda juga harus menyadari dan mengetahui banyak program dari luar Islam yang diarahkan bagaimana membuat pemuda-pemuda ini goyah dalam keimanannya. Rasulullah SAW memiliki juga nilai keteladanan yang agung dan mulia yang bisa dicontoh generasi milenial, karena perjalanan kehidupan Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang dengan riwayat sahih dan bisa dipertanggungjawabkan nilai keilmiahannya. Setiap sisi kehidupan Rasulullah SAW bisa dipelajari
mulai dari sejak beliau dilahirkan sampai Rasulullah SAW wafat bisa diketahui dengan mendetail. Bahkan ada para ulama yang menulis segala hal yang berkenaan dengan Rasulullah SAW, kehidupan beliau merupakan cermin bagi umatnya. Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang adil, jenderal yang pemberani, guru yang menteladan, guru yang menjadi teladan, pedagang yang jujur, pengembala yang bertanggung jawab, ayah yang penyayang, suami yang setia, teman yang baik bagi pemuda. Seseorang sahabat meminta wasiat kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berpesan, bertakwalah kepada Allah di mana berada dan ikutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya dosa akan terhapus dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Makna dari ikutilah keburukan dan dengan kebaikan, niscaya dosa akan terhapus. Tentu sebagai manusia yang memiliki kesalahan dan kekhilafan, maka hal yang semestinya dilakukan adalah kembali ke jalan Allah dengan memperbanyak istighfar serta melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa dirasakan manfaatnya bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Tentu tidak dinamakan manusia, melainkan merupakan tempat lupa dan hilaf. Namun sebaik-baik orang yang keliru adalah orang yang bertaubat. Ketika seseorang mampu membangun hablum minallah dalam bentuk istimewa, yaitu mewujudkan ketakwaan kepada Allah, inilah individu-individu maupun kesolehan sosial masyarakat akan hadir keberkahan dari langit dan bumi. Demikian juga kemampuan manusia bagaimana bisa membangun pola interaksi dengan manusia yang lain yang dikenal dengan hablum minanas. Kemampuan membangun hablum minallah dan hablum minanas akan berefek positif kepada di lingkungan dan kepada kita semua. Untuk itu kita sebagai makhluk, apalagi pada jiwa muda ini, jangan lupakan untuk bisa hablum minallah, kedekatan diri kepada Allah, kita bisa bertakwa kepada Allah, dan jangan sampai lupa kita adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan manusia dengan hablum minanas. Kehadiran umat Islam dalam wujud masyarakat ideal yang di era milenial yang berakhlakul karimah diharapkan membawa perubahan bagi umat manusia. Umat Islam harus siap menjadi pelopor dari setiap kebaikan. Sebagaimana Islam adalah agama yang memberi solusi dan Rasulullah SAW adalah figur pembawa solusi, maka sepatutlah umat Islam adalah pembawa pencerahan, menjadi pembawa rahmat bagi semesta alam, sumber inspiratif, berkontribusi positif bagi kemanusiaan dan membimbing manusia mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di era milenial ini para kaum muda tetap kokoh, tetap pendirian, kuatkanlah iman dan dekatkanlah dengan ketakwaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.